Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara, senang bisa berjumpa dengan saudara. Ini pertama kali. Nama saya Michael, saya dari JKI Hyatt and Ever di Semarang. Dan izinkan hari ini kita berbagi firman Tuhan bersama dengan saudara sekaliannya. Saudara, hari ini saya mau ambil tema, waktu saya berdoa, Tuhan kasih tema bergumul dengan Tuhan, saudara. Mari kita mau belajar hari ini. Saudara, apakah kita semua ada dalam pergumulan hari-hari ini? Yang ada boleh angkat tangan. Saya juga. Pergumulan kita mungkin berbeda, saudara. Setiap saudara punya pergumulan yang berbeda dengan saya. Tapi saudara, apakah kita mau bergumul dengan Tuhan? Matius 11 ayat 28 sampai 30 saya bacakan buat saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat yang pertama enak, saudara. Dikatakan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya pergumulan, kalau kamu punya suatu masalah yang berat, kalau kamu punya suatu tantangan dalam hidupmu, dan kau tidak bisa menyelesaikan dan seperti itu menghimpit engkau, Tuhan berkata, ayo datang padaku. Aku akan beri kelegaan. Tapi ayatnya enggak berhenti di situ masalahnya, saudara. Masih ada ayat yang berikutnya, dikatakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, kalau baca ayat ini ada sesuatu hal yang sedikit gak enak, saudara. Bayangkan saudara lagi sedang pikul beban yang berat, Tuhan berkata datang ke tempatku. Wah, kita datang ke Tuhan, pengen mendapat kelegaan. Tapi waktu sampai ke situ, Tuhan katakan apa? Pikullah kuku. Sepertinya ada hal yang ditambahkan lagi dari masalah kita, saudara. Kita pengennya waktu kita datang dengan setiap beban masalah kita datang ke Tuhan dan Tuhan tinggal ambil bebannya, selesai toh Tuhan. Tapi ternyata cara Tuhan gak gitu, saudara. Waktu kita datang dengan beban kita, Tuhan berkata, oke, kamu datang dengan semua beban, aku beri kelegaan, tapi dikatakan, pikullah kuku. Kuk itu apa, saudara? Seperti seekor lembu atau sapi, kalau kita lihat lagi membajak sawah, dikasih kuk untuk dia pikul. Untuk apa? Menyiapkan tanah di sawah supaya bisa untuk ditanami. Saudara pikir, orang lagi punya masalah, datang ke Tuhan, ternyata Tuhan berkata, kamu mau aku beri kelegaan, tapi aku kasih kuk yang dari Tuhan. Nah, saudara, dalam kehidupan kita bisa memilih, saudara. Saudara mau bergumul dengan masalahmu, atau saudara datang ke Tuhan dan bergumul dengan Tuhan. Karena ternyata Tuhan juga punya beban yang ingin dia taruh dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, mana yang saudara pilih hari ini? Apakah saudara mau bergumul dengan masalah yang saudara hadapi, dengan setiap persoalan yang saudara hadapi, atau saudara mau datang kepada Tuhan dan bergumul dengan Dia? Kita baca supaya kita lebih jelas, saudara. Saya bacakan kisah tentang seorang yang bernama Yakub. Kejadian 32 ayat 4 sampai 7. Nanti kita akan sambung di ayat 22 sampai 28. Saya bacakan buat saudara. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Hari itu Yakub disuruh pulang, saudara, sama Tuhan. Dan waktu dalam perjalanan, tiba-tiba Esau menyambut dia. Dikatakan begini, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Nah, sambung di ayat yang berikutnya, kemudian pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya.
dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kemudian di Kejadian 33 ayat 4, lompat sedikit, dikatakan begini, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Saudara, hari itu Yakub sedang berjalan pulang, membawa seluruh harta kekayaannya, dia lari dari mertuanya Laban. Oke, dalam perjalanan dia lihat, dia dapat informasi kakakmu sedang datang loh, menyambut kamu dengan 400 orang. Waktu dia ngomong seperti itu, Yakub responnya apa? Ini nyambut bukan buat menyambut dengan rebana, saudara. Bukan mau menyambut dengan tari-tarian. Bukan mau menyambut adanya seperti kalau kita menyambut sanak saudara kita yang dari jauh datang. Kita siapkan semua yang baik. Enggak, buktinya apa? Yakub ketakutan dan sesak hatinya. Artinya apa? Esau hari itu datang untuk menghancurkan Yakub beserta dengan keluarganya. Dia bawa 400 pasukannya untuk menyerang Yakub. Nah, Yakub tahu, saudara, Esau ini bukan orang sembarangan. Ini orang berbeda, saudara. Dia tahu kakaknya ini seorang pahlawan yang luar biasa. Dan dia pernah tipu dia. Saudara tahu Esau ini agak berbeda dari manusia yang biasa, saudara. Badannya itu penuh dengan bulu, warnanya merah. Kalau saudara baca ceritanya, Yakub pernah tipu bapaknya. Dia ambil bulu kambing. Saudara tahu bulu kambing tuh, saudara? Itu kalau kambing di sini masih biasa, saudara. Kambing di Israel sana itu bulunya panjang-panjang itu. Saudara bisa bayangkan, dia taruh di tangannya, dia taruh di lehernya semua, dia datang pada bapaknya pegang. Oh, ini anakku Esau. Saudara bisa bayangkan badannya Esau kayak apa tuh? Itu kayak monster, kayak gorila gitu. Warna merah loh, saudara. Saudara bisa bayangkan, orang makanya binatang buas dia jadi pemburu. Binatang buas lihat Esau tuh sudah, waduh ini apa ini sih? Hewan apa ini, mungkin lawan yang mengerikan sekali, saudara. Dan Esau ini orang yang sangat luar biasa, saudara. Sekarang berserta dengan pasukannya lagi. 400 pasukan mengikuti dia, saudara. Ini orang yang sangat menakutkan, saudara. Nah, Yakub sebenarnya bukan orang yang bodoh juga. Bukan orang yang gak punya kekuatan juga, saudara. Dia pernah ngomong sama anaknya, aku pernah merebut punggung gunung dari bangsa Amori dengan kekuatan panahku. Ini juga orang jago juga. Tapi lihat Yakub ini. Apakah dia bergumul langsung berkata, oh kok Esau datang ya dengan 400 pasukan. Siapkan pasukan kita juga. Kita akan tempur habis-habisan. Dengan kekuatanku, dengan kesanggupanku akan hadapi Esau. Tapi ternyata enggak, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia bergumul dengan Tuhan. Hasil dari pergumulannya dengan Tuhan, apa yang terjadi? Waktu dia ketemu dengan Esau, cara Esau melihat Yakub berbeda. Dia lihat Yakub yang berbeda seperti adiknya dulu yang menipu dia dan dia pengen bunuh. Waktu dia lihat Yakub yang baru, yang sudah bergumul dengan Tuhan, yang sudah ketemu dengan Tuhan, waktu dia ketemu dengan Esau, Esau matanya berbeda, saudara. Dia lihat adiknya, tiba-tiba muncul belas kasihannya, dia lari, dia rangkul adiknya, dia menangis di situ. Dari orang yang mau membunuh, tiba-tiba berubah jadi orang yang begitu mengasihi dia. Dia lari, dia peluk dia. Saudara, dalam kehidupan kita, saudara boleh pilih, saudara mau bergumul dengan masalahmu, atau saudara bergumul dengan Tuhan. Yakub hari itu,
dia bergumul dengan Tuhan. Hasilnya apa, Pak? Dia tidak kehilangan pasukannya. Tapi saudara jangan berkata, oh kalau begitu datang ke Tuhan langsung semua masalah selesai. Siapa bilang? Yakub harus bayar harganya. Kakinya tetap pincang. Tapi itu lebih baik daripada dia kehilangan anak-anaknya, kehilangan pasukannya kalau dia berperang lawan Esau. Betul saudara? Saudara kalau dalam kehidupan saudara menghadapi banyak pergumulan dalam hidupmu. Kalau saudara berkata, oh dengan kekuatanku bisa kok, dengan kekayaanku, uangku, dengan hikmatku, aku mau hadapi semuanya. Silahkan saudara. Tapi saudara akan menghadapi banyak pengorbanan yang besar. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu letih lesu, kamu berbeban berat, kamu punya masalah, datang padaku. Pikulah kuku. Tetap saudara, waktu kita datang ke Tuhan, tetap kita harus mengerjakan apa yang Dia mau. Dan tetap ada harga yang dibayar, tapi murah. Yakub hari itu membuktikan, dia bergumul dengan Tuhan, yang rugi cuma kakinya jadi pincang. Tapi waktu ketemu dengan Esau, Esau langsung punya murah hati. Dia berkata, adik, selamat datang, berubah dari orang yang mau membunuh, jadi orang yang mencintai dan mengasihi adiknya. Saudara mau pilih yang mana hari ini? Saudara mau selesaikan hidupmu, masalahmu dengan kekuatan saudara? Atau saudara mau berkata bahwa aku mau kejar Tuhan dulu, aku mau bergumul dengan Tuhan dulu, aku mau tanya apa yang harus aku kerjakan dalam hidupku untuk menghadapi semua masalah pergumulan yang saudara hadapi hari-hari ini. Saudara punya pilihan, silahkan memilih. Kalau saudara berpilih, oh pokoknya saya hadapi Pak, wis gak usah Tuhan-Tuhanan, wis pokoknya tak hadapi dengan kekuatanku, silahkan. Tapi saudara akan mengalami begitu banyak kerugian, begitu banyak masalah dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara berkata, aku mau dengan Tuhan, aku mau datang dulu dengan Tuhan. Tuhan ini gimana caranya? Beri aku anugerah, beri aku pertolongan. Bagaimana caranya menyelesaikan semuanya ini? Maka saudara akan lepas. Saudara mungkin akan mengalami yang gak enak sedikit. Harus ada harga tetap yang dibayar. Tapi saudara tidak perlu mengalami kerugian yang besar. Tidak perlu menghadapi masalah yang lebih besar di luar sana. Kenapa tidak kita memutuskan hal itu saudara? Orang yang kedua yang bergumul dengan Tuhan adalah orang yang bernama Hana saudara. Saya bacakan di 1 Samuel 1 ayat 4-10. Dikatakan begini. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripadamu, daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana, saya singkat, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Hana mengalami pergumulan saudara. Dan hari itu sebenarnya pergumulannya gak bisa selesai. Zaman ini mungkin orang sekarang makanya lebih bahaya saudara. Zaman dulu orang kalau mengalami itu datangnya cuma 2, berserah pasrah atau datang ke Tuhan. Hana hari itu tidak ada jalan keluar yang lain saudara. Dia datang ke Tuhan, dia nangis di hadapan Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan. Tuhan ini bagaimana? Aku pengen punya anak, tolong Tuhan. Sekali lagi saudara, waktu seruan kau naikkan, Pak tidak ada masalah. Ada masalah bagi Hana. Dikatai, kamu kok kayak orang mabuk gitu, kayak orang gila gitu. Ada saudara. Saudara saat kita datang ke Tuhan, dalam setiap masalah yang kita hadapi bergumul dengan Tuhan, tetap ada bayar harganya. Enggak gratisan saudara.
Waktu dia datang ke Tuhan, dia dihina itu Hana. Kamu tuh kayak orang mabuk ya. Pagi-pagi ini sudah mabuk kayak gitu, komat kamit mulutnya. Kamu tuh mabuk di sini. Dia bilang, bukan. Tuhanku Imam Eli. Hatiku ini tidak tahan, aku tidak punya anak. Dia bilang, tahun depan kamu punya anak. Selesai itu masalahnya, saudara. Dengan Tuhan seringkali jalannya simple, saudara. Tapi sekarang orang-orang seringkali gak mau bergumul dengan Tuhan. Saya pernah lihat teman-teman yang alami itu. Saya bilang, ayo kamu bergumul dengan Tuhan, berdoa. Tapi apa yang terjadi? Mereka gak punya anak, Pak. Bayar ratusan juta, saudara, bayi tabung. Saya punya teman 2 kali. Tiap kali buat bayi tabung karena pengen punya anak, saya berdoakan dia terus. Saya bilang, ayo kita berdoa, datang ke Tuhan. Tiap kali dia bikin bayi tabung 100 juta, saudara. Sekali bayi tabung. Ini sudah yang kedua, gagal lagi. Dia bilang, gimana ya? Saya bilang, yuk datanglah ke Tuhan, cobalah. Nah, dia orang yang punya uang cukup banyak, ya banyaklah uangnya. Jadi dia kerjakan itu. Saya berkata, coba datang ke Tuhan dulu. Ada pergumulan yang mungkin akan dengan mudah selesai. Karena saya dengar teman-teman saya yang lain banyak berkata, sudah tidak ada harapan, tidak mungkin bisa punya anak. Tiba-tiba, saudara, mereka berdoa, mereka datang bergumul dengan Tuhan, dan Tuhan kasih anak. Saya berkata buat saudara semua hari ini, saudara bisa pilih. Saudara mau bergumul dengan apa sekarang dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidup saudara? Saudara mau bergumul dengan masalahmu, atau saudara mau bergumul dengan Tuhan, cara Tuhan menolong saudara dengan ajaib? Saya pernah ingat, saudara, saya ingat waktu pertama kali kami pindah gereja tahun 2017, kami pertama pindah gereja dan mendirikan gereja, dan suatu kali Tuhan suruh saya untuk bangun sekolah, saudara. Padahal gereja itu baru berdiri berapa bulan ya, 6 bulan kalau saya nggak salah. Tiba-tiba saya berdoa dan Tuhan suruh bangun sekolah. Saya bilang ke Pak Victor dan teman-teman pastoral semua, saya kok dapat dari Tuhan kita bangun sekolah ya. Berdoa ya, berdoa. Ya oke Mike, sepakat, yo sepakat, kamu urus ya. Saya bilang, saya urus Pak. Saya urus semua, pertama saya urus ke dinas dan sebagainya. Mereka berkata, oke Pak, kita bantu semua izinnya. Saya kerja, akhirnya kita kerjakan, kita punya gedung di sebelah, kebetulan dapat 3 gedung, saudara, hari itu 3 hall gitu, saudara. Nah hallnya karena kami masih baru, yang dipakai cuma 2 aja, sudah cukup. Yang satu dapat nganggur, saudara. Jadi bilang itu bikin sekolah aja, kita bangun. Saya mau berkata, saudara kalau nolong orang-orang miskin, karena sekolah itu kami buat untuk orang-orang yang tidak mampu memang. Jadi orang yang tidak mampu tapi mau sekolah, itu yang pertama kali kami terima. Yang kaya-kaya kayak bilang, sudahlah kamu nyari sekolah tempat lain aja. Bisa kok, yang ini memang benar-benar buat orang yang susah. Tapi kalau mereka mau bergabung, bilang tunggu dulu. Kuotanya buat orang miskin dulu, saya bilang. Nanti kalau sudah penuh, kalau kurang, kamu boleh masuk gitu. Jadi kita berikan buat orang-orang itu. Mulailah saudara, proses sudah jalan, guru sudah masuk semua, murid sudah masuk. Saya tanya lagi kepada dinas yang di kecamatan saya tanya, Bu ini gimana, boleh ya Bu? Jalan dulu Pak. Masuklah anak-anak semua, masuklah guru-gurunya semua. Kemudian pembangunan juga Tuhan berkati, karena saudara sebenarnya kita pengen nolong orang miskin, tapi justru kita yang ditolong, saudara. Karena pembangunannya semua dibayari sama orang. Saya bayari bajanya semua, bajanya semua disumbang. Saya lampunya Pak, saya ini sekat-sekatnya semua saya bayarin. Jadilah gedungnya, saudara. Begitu jadi, apa yang terjadi? Saya didatangi sama dinas pusat kota Semarang. Dia berkata, Pak kok Bapak berani buka sekolah? Loh, saya bilang, lu sudah izin dari anak buah Bapak lo ini. Dia bilang, Bapak tahu enggak kalau di Semarang sudah dilarang membangun sekolah, tidak akan diberikan izin, saudara. Coba gimana? Wah itu mules, saudara. Mules nih, wah ini gimana ini? Saudara tahu, saya datangi semua DPR, bahkan wali kota, saudara. Saya datangin, karena kebetulan ada teman yang kenal, saya dibawa, kita ketemu Pak Wali Kota aja. Saya datang ke Pak Wali Kota.
Di depan kami nih loh Pak Wali Kota, ngobrol, dia telepon kepala dinasnya, dia berkata, Pak ini teman saya mau bangun sekolah, tolong dibantu ya Pak, izinnya dikeluarkan. Oh iya Pak, nanti saya bantu. Wah senang tuh hatinya itu saudara. Besoknya saudara, saya dipanggil, dia bilang, kamu ya lapor saya ke Pak Wali Kota. Saya bilang, lah gimana Pak, ini sekolah gini bukan begitu Pak, ini kan kita mau nolong orang miskin. Saya nggak peduli kamu nolong orang miskin. Akhirnya besok saudara, saya pikir aman nih, bagaimanapun Pak Wali Kota berkuasa loh saudara ya. DPR apa kita sudah minta semua teman-teman kita semua. Pakai kekuatan. Saya kasih tahu, di dalam satu rapat Bapak ini, kepala dinasnya bilang ke Pak Wali Kota, Pak, Bapak lihat tempatnya ini, tunjuin, saya sudah datang ke sekolahnya, saya sudah foto. Lihat tempatnya ini kayak gudang seperti ini. Ini tempatnya jelek, ini enggak kayak sekolah ini, Bapak mau kasih izin kayak gini. Di depan banyak orang saudara. Pak Wali Kota nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa ya? Ya sudah kalau nggak bisa nggak usah dikasih izin. Mau apa? Saudara mau apa coba? Kalau sudah Pak Wali Kota ini paling tinggi-tinggi top-topnya Pak. Bagaimana caranya mau minta izin lagi? Oh kami cuma berdoa Tuhan tolong. Kami kumpul jam 5 pagi setiap hari Pak. Semua bawa rebana, guru-guru bawa ini. Anak-anak ayo puasa berdoa semua. Kita doli ke dinas pendidikan, kita tarik kayak zaman Yeriko itu, sudah tembok Yeriko itu berdoa, harus runtuh semua ini, izin-izin harus keluar. Kami berdoa, lucu waktu kami berdoa Tuhan kasih ayat ke saya, dia ingatkan. Ayat yang diberikan ke Naomi waktu ngomong sama Ruth, dia bilang, duduk-duduk saja anakku dan lihatlah bagaimana Tuhan menyelesaikan perkara ini. Oh kita dengar itu bilang oke sudah. Duduk-duduk aja, loh Tuhan suruh duduk-duduk, enggak usah terlalu bingung. Kita duduk-duduk aja. Sambil berdoa saudara, bukan duduk-duduk aja santai. Sambil berdoa, Tuhan tolong caranya seperti apa. Tiba-tiba Tuhan temukan caranya, temukan sama orang yang tepat. Ketemu sama orang, ibunya bilang, Pak saya itu punya sekolah itu sudah mau bangkrut, sudah bingung saya. Bu tolong ini sekolahnya diambil aja. Ditawarin loh, iya mau Bu, enggak apa-apa ambil aja ini sekolahnya, sekolah Kristen lagi. Ambil aja Pak, saya kenal dengan Pak Victor, kita sudah selalu, Pak Victor itu baik sama saya. Makanya kalau saudara punya kebaikan itu tidak sia-sia loh saudara. Suatu hari dengan ditolong. Ibu ini ditolong terus sama Pak Victor, dikasih beasiswa terus anak-anak di sekolahnya. Sekarang dia yang nolong kita, dia berkata, ini ambil sekolahku, pakai buat kamu. Kita pakai saudara, tapi tetap bapak yang di dinas bilang tidak ada izin. Kamu tidak boleh pindah, itu pokoknya sekolahnya tidak boleh. Karena dia aliran keras saudara, dia nggak mau. Kita berdoa terus, kita berdoa fotonya bapaknya itu. Kita tumpangi tangan, bertobat kamu dalam nama Tuhan Yesus. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan pasti menolong kami. Dengan cara Tuhan, serius tuh saudara. Oh kalau kepepet itu kan bergumul dengan Tuhan. Kita tidak marah-marah, kita tidak teriak-teriak, nggak usah. Kita datang ke Tuhan, kita bawa di hadapan Tuhan. Tuhan ini loh orang-orang yang mau menghalangi saudara. Tiba-tiba 2 bulan kemudian kami dengar bapak ini, kepala dinas ini kemungkinan akan dicalonkan jadi sekda. Waduh, itu naik lagi jabatannya. Loh ini didoakan supaya diturunkan malah tambah naik saudara. Apa enggak tambah mules? Sudah bilang, sudah gagal sekolah. Pak Hengki itu, Pak Pastoral bilang, Michael kamu itu dimarah-marahin saya sudah. Kamu tuh gimana? Kalau begini loh. Saya bilang, Pak bagaimana lo izin kemarin mau dikasih kok. Sekarang tiba-tiba dibatalin, saya kan enggak tahu, saya berdoa dulu Pak. Sabar, saya juga berdoa ini, saya sudah datangi semua ini orang-orang ini. Pemerintahan saya datangi semua satu-satu kepala dinas. Ya sudah pilih berdoa, kita semua berdoa. Tibalah waktu pelantikan dia jadi sekda, rencananya saudara. Tiba-tiba terjadi sesuatu saudara. Bapak yang harusnya jadi sekda ini dipindah tugaskan saudara. Entah ada masalah dengan apa, dengan Pak Wali Kota Kotanya jengkel, dipindah tugas. Diangkatlah kepala dinas pendidikan yang baru di kota Semarang diangkat. Kami tahu ada satu teman berkata, Pak saya kenal dia, ayo kita coba lagi. Datang ke dia, bapaknya langsung bilang, Pak saya bantu izin. Urus saja, saya perintahkan anak buah saya bantu izin Bapak, sekolah harus berdiri supaya dapat izin. Saudara, dalam 1 bulan
Izinnya dari TK, PG, SD keluar semua saudara. Yang datang yang ngasih izin kita berkata, Pak, belum pernah loh Kota Semarang mengeluarkan izin sampai 3 dalam 1 bulan. Harusnya 1 persatu loh Pak. Bapak 3 bulan langsung keluar. Saya bilang, Pak sudah nunggu 2 tahun masalahnya. Tiap berapa bulan saya dipanggil, dimarah-marahin, diancam-ancam sama kepala dinas. Bapak berani bikin sekolah ya, berapa itu akan membuat pembodohan publik. Kalau ada yang laporan, Bapak masuk penjara tahu enggak? Tiap kali datang diancam masuk penjara. Saudara bisa bayangkan saudara, perasaan saudara. Tapi saya bersyukur saudara, kami diajarkan untuk ayo datang ke Tuhan, bergumulnya itu dengan Tuhan. Jangan dengan yang di luar masalah-masalah yang ada. Datang ke Tuhan. Waktu kami selesai dalam pergumulan kami itu, benar yang Alkitab katakan, duduk-duduk saja sampai Tuhan menyelesaikan. Saya lihat kok cepat sekali saudara. Orangnya dinas langsung datang, Pak saya survei tempatnya. Lihat semua tempatnya tidak layak saudara. Lalu ini tempat buat orang miskin. Dan kita buat hari itu dengan budget dadaan saudara. Nah baru setahun lah berdiri gereja, belum ada uang yang cukup. Jadi kita buat seadanya. Dia datang lihat ini sekolah opo ini. Terus saya berkata, ini gimana Pak kasih izin? Iya Pak, ini kasih izin, tapi kepala dinas sudah bilang kasih izin. Pak Wali sudah pernah ngomong juga, harusnya dikasih izin, dibantu. Ya sudahlah, tanda tangan semuanya. Wes pokoknya berdiri, sekolahnya jadi. Ketawa kita, sekolah kayak gini kok. Sekarang kita mau bangun sekolahnya sekarang yang lebih baik saudara. Tuhan kasih kami tanah, kita lagi mau bangun sekolahan di situ. TK, SD semua pindah semua. Sehingga gereja kita bisa perbesar. Saudara sekali lagi pergumulan saudara dengan siapa hari ini? Saudara mau bergumul dengan masalahmu, dengan pakai kekuatanmu? Oh silahkan. Tapi Alkitab sudah ngomong loh. Kalau engkau mau lari, pengejarmu akan lebih cepat lagi. Tuhan bilang dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Tapi kami tidak mau, kami mau berlari dengan kuda. Tuhan bilang kuda musuh-musuhmu akan lebih cepat ngejarnya lagi. Saudara mau bergumul dengan masalahmu, dengan kekuatanmu? Pakai kekuatan, pakai hikmat, kekayaan yang saudara miliki, pakai koneksi yang saudara miliki, oh silahkan. Tapi kalau saudara mau bergumul dengan Tuhan, begitu pergumulanmu selesai dengan dia, begitu dia berkata, oke nak, aku berkati kamu, selesai semua masalah saudara. Sekarang kita belajar lihat Naaman. Saya masih mau kasih beberapa contoh buat saudara. Lihat Naaman, 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14. Dikatakan begini, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana, Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Saudara, Naaman ini seorang panglima dan dia punya sakit kusta hari itu yang tidak bisa disembuhkan saudara. Suatu hari dia dengar akan berita di Israel ada seorang nabi yang bisa mengadakan mujizat, sehingga dia datang hari itu ke rumah Elisa, dia ketok rumahnya. Dia bilang, apa yang harus aku lakukan? Tuhan bicara ke Elisa, suruh apa? Mandi 7 kali di sungai Yordan. Marah Naamannya saudara. Dia bilang setidaknya dia keluar dong, menggerak-gerakkan tangan. Lah ini loh, orang kok suka ngatur Tuhan. Ada di sini yang suka ngatur Tuhan? Berkati aku Tuhan. Kapan? Sekarang pokoknya. Dengan cara apa? Itu keluargaku suruh datang bawa duit ke sini. Itu ngatur Tuhan. Nah ini Naaman ngatur Tuhan nih saudara. Kenapa enggak keluar? Gerak-gerakkan tangan dong gini. Di atas luka aku terus aku sembuh. Kenapa kok suruh mandinya di air yang kotor? Wah, mandi air yang bersih. Sekali lagi saudara.
Saudara punya masalah nih, Naaman. Kusta semua seluruh tubuhnya. Dia bergumul dengan itu. Waktu Tuhan suruh, tetap ada konsekuensinya enggak? Iya, suruh mandi di air Yordan. Padahal airnya kotor, saudara. Saudara kalau punya sakit kusta, sakit yang terbuka kulitnya gitu, saudara masuk kena air yang kotor, tambah infeksi enggak? Tambah infeksi. Naaman pikir loh, disuruh malah tambah infeksi nih. Orang sakit kusta seperti aku harusnya di air yang bersih. Supaya apa? Enggak sampai infeksi. Disuruh mandi di sungai Yordan. Saya pernah ke Israel tuh, lihat sungai Yordan. Waduh, itu airnya sungai Yordan hijau, saudara. Lumutan. Kita suruh turun semua, saya juga, waduh ini gimana. Tapi dikasih tugas sama Pak Agung hari itu, Michael, baptis nanti orang-orang. Waduh Pak, iya Pak, siap. Rasanya tuh waduh males ganti baju, airnya dinginnya minta ampun. Masuk, aduh itu air kotornya, aduh ini air kotor sekali. Enggak kayak sungai-sungai kita masih ada yang jernih, sama kayak sungai-sungai. Apa itu ya? Ya kayak gitulah kali-kali gitu, airnya kotor pokoknya saudara. Enggak bisa lihat dasar itu enggak ada. Hijau lumut gitu semua. Udah baptis orang, tapi ada juga orang mau dibaptis ya, sungai Yordan. Keluar semua. Saya bantuin sekalian, wah selesai semuanya. Saudara, hari itu ada pergumulan yang dihadapi Naaman. Cuma yang saya mau garis bawahi yang jadi pertanyaan, dia katakan begini, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Seringkali saudara, dalam kehidupan kita waktu ada masalah yang kita hadapi, dan kita cari jalan keluarnya, seringkali cara menyelesaikannya lebih susah loh dari caranya Tuhan. Tapi kita pengen tuh kerjakan. Saya punya staf saudara, punya utang di pinjol. Saudara tahu bunganya pinjol itu berapa? Siapa yang pinjam di sini? Ada pinjol? Oh jangan, no ketahuan sama tetangga dulu. Kamu kok utang pinjol? Untung enggak angkat tangan loh. Saya cuma mancing gini. Siapa yang angkat tangan? Oke bukan. Saya pikir bapaknya gini-gini. Enggak jadi. Saya mau angkat tangan tapi jangan gini. Waduh malu kalau ketahuan ini ada pinjol. Staf saya saudara. Saya marah. Kamu tuh kok bisa utang pinjol? Pak, kebutuhan Pak. Bunganya berapa saudara? Itu bisa 30-40%. Jangan cuma lihat itu di promonya. Saudara hitung benar-benar itu. Itu bunganya bisa 30-40%. Saudara dilakoni itu sama orang, dijalani itu saudara, tetap pinjol tuh. Sampai saya bilang begini, sudah dicari-cari, dikejar-kejar, Pak gimana ya Pak saya bebas. Ya wes saya bilang gini, saya bayar semuanya, nanti kamu tak potong gaji. Oh iya Pak, potongnya pelan-pelan, ya sudah. Selesai tuh saudara. 4 bulan kemudian, pinjol lagi saudara. Enggak kapok, sampai saya bilang, kamu itu gimana sih? Bu, enggak kapok-kapoknya gitu loh, ditagih orang, dimarah-marahin kayak gitu. Nah, gimana Pak, kebutuhan gini. Sampai akhirnya sudah kasih kerjaan tambahan aja supaya gajinya bisa naik sedikit. Saya kasih kerjaan tambahan, saya lunasi lagi saudara. Ngutang lagi sama saya, hutangnya sama gereja lagi. Sekarang begitu saudara, dilakoni itu sama orang. Tapi coba dengan Tuhan. Ayo, suruh bayar per-10-an aja, cuma 10% loh saudara. Wah ngomelnya minta ampun. Wah apa gereja kayak gitu, wah no. Kayak bahasa Jawa gitu. Gereja kok mata duitan, wah no semua. Ayo, padahal Tuhan mau kasih apa saudara? Dia bilang aku bukakan tingkap-tingkap langit, aku curahkan berkat, aku hardik semua belalang-belalang pindahan dan sebagainya. Tapi saudara-saudara kali kita tidak mau saudara. Kita lebih pengen cari yang lebih susah, kita lebih mau kerjakan daripada yang gampang sebenarnya. Iya kan? Saya punya teman suatu kali datang sama saya, bilang, Pak Michael, saya ada investasi, mau ikut enggak Pak? Investasi apa? Wah ini Pak, kalau investasi ini 10% Pak keuntungannya. Wih, sudah jalani? Saya sudah jalani Pak, 10%. Saya bilang, lah iya tapi sudah hilang berapa? Saya bilang gitu. Ya pernah sih Pak, hilang Avanza 1 habis sih Pak. Karena ditipu sama orang gitu loh. Tapi yang ini berhasil Pak, 10%. Saya bilang sama dia, wih saya juga punya investasi. Papa juga punya, saya punya investasi. Berapa persen Pak? Punya saya tuh 10.000%.
Paling jelek 3000%. Wih, kaget loh. Investasi apa itu Pak? Penipuan itu. Saya bilang enggak, ini firman Tuhan sendiri yang ngomong kok. Katanya kalau kamu menabur di tanah yang baik akan menghasilkan 160, 30 kali ganda. 30 ganda itu berapa? 30.000% itu. 100 kali ganda berarti 10.000% itu. Saya bilang ini loh menguntungkan. Itu kan Alkitab Pak. Enggak mau. Wah, saya bilang itu loh salahmu di situ. Jelas-jelas Tuhan sendiri yang ngomong, kamu enggak percaya. Bahwa kamu investasi tuh, lihat orang-orang susah yang Tuhan suruh kasih. Ada banyak gereja-gereja yang susah, bahwa kamu ikut, ambil bagian, nabur di ladangnya Tuhan. Saya percaya 160 atau 60 kali ganda. 10.000 kali lipat kamu dikasih, saya bilang gitu. Wah gitu ya, tapi enggak gitu Pak. Mau investasi lagi, cuma 10%. Saya bilang, orang memang susah saudara. Yang lebih susah kadang pengen dilakukan, yang gampang dikasih sama Tuhan. Ini loh caranya nak. Aku tahu kamu hidup domba di antara serigala, susah toh. Tak kasih yang gampang. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak ada di dalamnya. Bukan tidak ditambahin teman, tidak ada di dalamnya. Nah banyak berkat, ada susah payah di dalamnya. Gitu ya. Orang mau dapat berkat, mau dapat gaji 10 juta ya harus kerja keras, mati-matian supaya bisa dapat. Tapi kalau Tuhan memberkati, Dia kasih kita berkat, di dalamnya gak ada kesusahannya saudara. Nah itu yang Tuhan mau kasih, tapi seringkali kita gak mau. Kita maunya bergumul dengan kekuatan kita, pakai kekuatan, pakai hikmat kita, pakai relasi kita, koneksi kita mau selesaikan pergumulan hidup kita. Ya saudara akan susah saudara. Saya ini lahir dari keluarga yang sulit saudara. Sampai berkeluarga itu ada 5. Pak Victor itu nomor 1, kakak saya nomor 1, saya nomor 5 yang paling kecil saudara. Ya, dia gembala di JKI HTE, saya yang pastoral bantu di bawahnya. Jadi beliau yang nomor 1, saya nomor 5. Nah kami itu sekeluarga itu, engkong saya itu pendeta juga saudara. Dia bahkan bangun 3 gereja. Cuma zaman dulu lain saudara dengan zaman sekarang. Zaman dulu hidupnya susah saudara, pendeta itu. Sudah bangun 3 loh saudara. Di Makassar dia bangun, di Sulawesi dia bangun, di Semarang dia bangun 1 gereja. Beliau pendeta di situ sampai dia meninggal. Tapi ya susah hidupnya saudara, tidak bisa mewariskan apa-apa kepada anak cucunya selain dari cinta Tuhan. Tapi itu cukup saudara, cinta Tuhan. Nah saya lihat kondisinya itu kok susah gitu loh saudara ya. Terus kakak saya juga hari itu juga jadi hamba Tuhan. Dan hari itu juga beliau Pak Victor itu juga masih baru di gerejanya juga waktu baru Pak Petrus Agung. Jadi masih kecil sekali gerejanya juga. Jadi dia ada di situ. Sehingga juga hidupnya juga susah. Seringkali mami bilang, wah ini kakakmu belum ada transferan, kasihan. Coba kita transfer ke dia seberapa yang bisa dikirim uang untuk bantu dia di sana. Jadi juga dia mengalami kesusahan. Apalagi kita adik-adiknya. Tambah susah saudara hidupnya. Terbatas sekali. Saya sekolah di sekolah Impres. Itu jalannya masih tanah ininya, ruang kelasnya bolong-bolong semua saudara. Ini sudah wah gentengnya bolong semuanya. Saya sekolah di situ saudara. Tiap hari saya dibully semua karena saya paling putih sendiri, Kristen sendiri lagi. Wah dihajar tiap hari. Udah. Keroyok lah diapain. Tapi saya ucap syukur saya bisa ngalami itu saudara. Tapi saya di kondisi seperti itu sehingga waktu saya berkata saya besar, saya bilang saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Susah hidupnya. Gak enak loh. Ngapain jadi hamba Tuhan? Saya pengen bisnis, saya pengen kerja yang baik. Kalau pelayanan ya enggak apa-apa, pelayanan aja, tapi enggak usah jadi hamba Tuhan, enggak enak. Enggak tahu Pak David seneng lah jangan lah ya. Saya hari itu enggak seneng lihat itu kenyataan begitu saudara. Dan kebetulan saya lihat staf-staf gereja hari itu aduh tambah susah saudara. Naik motor gitu mangkir, saya bilang aduh Tuhan, bukan apa sih Tuhan, bukan tidak menghina juga. Cuma aku sudah cukup susah dari kecil gitu loh. Pengen ku hidup yang enak tuh loh, susah kalau gini. Tapi suatu hari Tuhan panggil saudara. Tuhan panggil kamu jadi full time melayani. Pak Agung bikin sekolah hari itu dan saya tiba-tiba dipanggil Tuhan kamu pelayanan hari itu. Saya sudah jadi pelayan sekolah minggu saudara, saya sudah ketua sekolah minggu hari itu. Tapi belum full time, cuma pelayanan aja. Tapi Tuhan panggil saya di parkiran itu,
Saya bilang, Tuhan tapi piye ya Tuhan, hidupku nanti kayak apa? Pengen punya rumah yang bagus, pengen punya kendaraan yang bagus, ya pengen jalan-jalan juga keluar loh, susah dari kecil. Saya bilang, sambil saya bawa surat lamaran saya itu loh saudara di parkiran gereja, saya bilang, Tuhan piye ya Tuhan nasibku ini. Jujur tidak ada harapan hari itu jujur buat saya. Saya pikir kayak apa ya, saya tidak pernah tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Mungkin ketawa aja Tuhan, mau tak buat hidupmu luar biasa kok kamu kayak gitu. Saya bilang, jadi apa ya Tuhan saya nanti. Tapi saya bilang Tuhan sudah, aku serahkan hidupku, aku serahkan semua ini masa depanku, pokoknya aku pelayanan seperti yang Tuhan mau. Saya taruhlah itu dan saya keterima saudara. Saya keterima jadi guru saudara, dan saya jadi guru di situ. Saya mau berkata bahwa saudara, saya bergumul hari itu dengan Tuhan. Tuhan ternyata buka jalan yang lebih lancar buat saya. Saya bersyukur, saya detik ini saya bilang, untung saya tidak menolak panggilan Tuhan hari itu dalam hidup saya. Kalau saya tolak, saya bilang, wah menderita kayaknya saya nih. Sekarang saya bisa menikmati sudah macam-macam, banyak menikmati anugerah kebaikan Tuhan. Seringkali tidak harus dengan kekuatan kita saudara. Kalau saya mau kerjakan itu mana bisa, nggak mungkin. Saya bilang saya pengen beli mobil hari itu. Saya hitung toh, ini kalau enggak makan aja tetap enggak bisa nyicil. Lo enggak makan loh dengan gaji. Jadi guru loh ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini loh jadi guru coba di tempat ini piye nih. Mau beli mobil yang bekas yang jelek aja enggak bisa. Nyicil aja enggak bisa. Makan kalau dihabiskan semua buat nyicil aja enggak bisa beli. Tapi saya berkata, bergumullah dengan Tuhan. Oh, saya bergumul dengan Tuhan hari itu. Saya bilang, Tuhan ajari aku Tuhan. Gimana caranya supaya aku bisa hidup diberkati? Gimana caranya? Saya lihat ini yang lain mungkin agak susah-susah stafnya, tapi saya kok lihat Pak Gembalaku ini kok luar biasa. Parkir mobil itu saudara, parkir mobil datang itu bukan salahnya, bukan dia berarti tidak memberikan gaji yang baik, enggak, dia bertanggung jawab. Tapi waktu dia masuk itu, waduh, naik Jaguar saudara. Loh, bukan dia beli, dikasih orang. Saya bilang, itu hamba Tuhan, Pak aku kok iso naik gitu loh Tuhan, bisa loh. Caranya piye toh Tuhan, ajari aku. Nggak mau belajar. Beli khotbahnya Pak Agung dulu. Dengerin tuh, bagaimana sih dia hidupnya. Saya beli saudara semua DVD-nya hari itu saya tiap hari selesai kerja saya dengerin di rumah. Saya taruh di telinga saya pakai alat saya dengerin, Tuhan ajari aku pengen belajar. Aku pengen bergumul dengan caranya gimana ini. Aku jadi staff gini, kalau enggak aku susah terus hidupku. Aku mau bergumul dengan Tuhan, cari caranya gimana diberkati. Saya ngerti saudara, begitu masuk semua hikmat pengertian, masuk kerjakan ini, nabur ke ini, tolongin orang-orang, saya kerjakan saudara. Dengan ajaib Tuhan memberkati saudara. Tidak perlu keluar keringat saudara. Tiba-tiba mobilnya ada tuh, diberkati orang. Tiba-tiba ada semuanya, rumah Tuhan sediakan. Semua Tuhan sediakan. Saya bilang, Tuhan ajaib ya. Suatu hari Pak Agung suruh, ayo anak buah semuanya berdoa. Pergi karpet merah ke bangsa-bangsa. Saya berdoa juga sama istri saya, kita berdoa, Tuhan bagaimana ini, apa yang harus kami kerjakan. Tiba-tiba saya diutus saudara. Sudah kamu pergi ke Eropa. Bayari semua saudara. Wah, puji Tuhan, tidak keluar uang. Saya jalan sama istri saya di bawah kaki gunung Swiss. Wah, itu apa? Kalau di sini kabut ya. Tadi saya berangkat tuh masih kabut semua. Ini enggak, salju semua saudara. Biasanya dulu kecil makan permen Alpenlibo itu ada gambarnya itu. Saya lihat sama istri saya yang dulu dari kecil aku senang makan permen Alpenlibo. Belum pernah kebayang bermimpi bisa lihat sekarang di depan mata gunungnya, bukan lagi di permen, di depan mata itu lihat, waduh indah sekali ya saya. Dan kita tidak bayar sepeser pun untuk berangkat ke sana. Itu apa saudara? Itu Tuhan. Selesai pergumulanmu dengan itu, dengan Tuhan, selesai juga pergumulanmu dengan yang lain. Hari itu saya selesai, gak ada masalah. Sudah selesai dengan itu, yang lain Tuhan kasih. Saya berdoa, saudara bawa, datang ke Tuhan. Tapi waktu pergumulan itu gak enak tuh saudara. Gak enak. Saya sempat saat itu gaji 1,5 juta. Ini saya cerita. Jadi guru tahun berapa itu ya, 2007, 2001, 1,5 juta. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Michael,
kamu mau imanmu naik? Muncul di hati saya. Hamba Tuhan khotbah tiba-tiba iya ya. Aku pengen imanku naik Tuhan. Aku pengen percaya aku bisa naik Tuhan. Bilang, kamu mau naik? Kasih persembahan 10 juta. Tuhan enggak punya uangnya. Gaji 1,5 kok. 5 bulan kamu janji iman. Pokoknya kamu cicil, 5 bulan kamu harus selesaikan. Di hati muncul ada kata-kata itu. Saya bilang, siap Tuhan, saya mau. Nyicil toh saudara. Gaji 1,5. Itu kalau saya kasih semua 5 bulan aja cuma 7,5 loh saudara. Nggak makan, nggak minum, diem toh gini. Ngiler gitu gini. 5 bulan ya mati saudara, nggak makan. Begitu bilang gimana nyicilnya, tapi saya bilang, ayo percaya, yuk iman. Saya coba bulan pertama bayar, saya kumpulin uang saya puasa cuma bisa nyetor 300.000. Bulan kedua 150.000. Saya bilang Tuhan kira enggak selesai ini, mohon maaf imanku enggak sampai ternyata. Tahu tiba-tiba saudara ada orang yang ketok rumah saya. Ibu-ibu, dia bilang, Michael ini loh ada sesuatu buat kamu ya cuma ditampir gini toh, amplop saudara. Saya bilang, oh iya tante, saya keluar, saya ambil, oh iya ada apa yang tante, ini enggak apa-apa buat kamu ya, terus dia pergi. Saya masuk kamar, saya buka, 4 juta saudara. 2010, 2007, 2008, 10 juta saudara. 4 juta, itu 3 kali gaji saya. Saya bilang, wah bisa belanja ini, senang-senang foya-foya ini. Terus Tuhan bilang, janji iman. Waduh, 4 juta ada, masukin lagi nih persembahan. Cuma lewat saudara, itu sakitnya minta ampun. Ayo, lu datang sama Tuhan tuh sama. Jangan bilang enggak bayar harga apa-apa. Siapa bilang bayar harganya, tapi enggak seberapa dengan mobilnya. Masuk 4 juta masuk 4 juta selesai. Jalan lagi, ada yang ngasih lagi 2 juta, masukin lagi. Akhirnya selesai di bulan Desember, saya ingat hari itu. Selesai 10 juta Tuhan, selesai 10 juta. Lega, bisa loh sama Tuhan. Nah kata-kata itu loh saudara, begitu masuk di hati, oh bisa kalau sama Tuhan tuh bisa. Kalau Tuhan yang suruh tuh bisa ternyata. Begitu masuk di hati ini saudara sudah gampang. Akhirnya yang lain jadi mudah. Ada apa-apa ini gimana ya Pak Victor, waktu kita pindah gereja, saya dipanggil, Mike, diumumkan di depan, minggu depan kita mulai gereja. Michael kamu siapin sekolah minggu yang bagus ya. Selesai saudara, saya bilang loh, siapin sekolah minggu maksudnya apa ini? Apakah cuma gejrengan gitar apa nyanyi-nyanyi atau gimana ini? Nah saya sudah terbiasa di Holy Stadium semua komplit saudara, alat musik dan sebagainya. Lah ini aku minta duit ke Pak Victor, tapi hari itu nggak mungkin karena kita baru pindah gereja itu. Saya bilang Tuhan gimana caranya ini ya Tuhan? Saya berdoa, saya kumpulkan guru-guru sekolah minggu saya yang ikut sama saya hari itu. Saya bilang minggu depan kita mau ibadah, saya nggak tahu caranya, tapi yang pasti saya pengen sekolah minggu yang bagus. Aku pengen semua lengkap, alat musiknya lengkap karena kita juga punya pemain-pemain juga lengkap. Saya bilang nggak mungkin gitaran jelek banget. Balik kembali lagi ke zaman dulu. Kalau biasa enggak apa-apa loh saudara ya, kalau memang enggak ada. Tapi zaman dulu kita sudah banyak hal yang sudah pemainnya sudah komplit, masa kemudian enggak ada apa-apa, kosongan gitu. Saya enggak mau, kita buat yuk sesuatu yang bagus. Tapi kita enggak bisa minta sama gereja, saya bilang. Tapi kita enggak bisa sama gereja lagi susah juga. Mereka juga lagi mikir buat peralatan sound system dan sebagainya. Terus gimana Pak? Wes, kita berdoa, kita nabur yuk seperti yang Tuhan mau. Seminggu loh saudara. Minggu depan sudah mau mulai. Saya berdoa Tuhan gimana caranya ketemu. Tapi di hati ini bisa, pasti Tuhan bisa. Dalam minggu itu saya terima 100 juta saudara. Dari guru sekolah mingguku loh. Bukan dari orang kaya gitu datang, oh saya kasih semua gitu. Guru sekolah minggu. Saya punya guru sekolah minggu tuh naik motor. Motornya jelek sekali. Udah butut. Pak saya transfer 30 juta ya. Sampai saya bilang, kamu jangan main-main. Saya bilang, kamu jangan main-main. Maksudnya gini, kamu lebih baik beli motor, ngapain kamu kasih Tuhan? Itu gak jahat ya, bukan gitu maksudnya gini. Maksudnya kamu lebih mikirkan, karena saya gak enak tuh. Lo orang susah lo ini, bukan orang kaya. Kalau orang kaya saya dengan rela hati sih sudah kasih uangmu banyak. Nah ini orang yang juga susah. Dia bilang saya kasih 30, tapi Tuhan suruh saya untuk kasih Pak. Waduh saya bilang, wis tak doa Tuhan tolongi anakmu ini. Lo motornya kayak gitu, berbebek dia beli motor maksud saya gitu loh. Daripada di masa dia kasih ke Tuhan, tapi Tuhan suruh dia.
Akhirnya kita mulai ibadah semua baru saudara, musik, alat musiknya semua baru, sound systemnya semua baru semuanya. Sampai saya bilang Tuhan itu memang Tuhan ajaib. Tapi apa? Kalau saudara selesai bergumul dengan Tuhan saudara. Kalau tidak selesai, tidak bisa. Saudara tidak akan pernah selesai. Ini saya sampai jam berapa ya Pak? Oh mau nggak apa-apa, sikat terus ya sampai jam 11 ya. Nah. Saya sering dimarahin. Kamu tuh kalau khotbah lama sekali panjang. Lah jarang khotbah. Saya tiap minggu kan saya anunya beda saudara, tugasnya berbeda. Jadi kalau pas minggu tuh di khotbah jadi panjang karena pergumulannya sekian waktu tuh diceritakan sekali kan panjang. Nah, yang kedua saudara, lihat Esther yang berikutnya. Saudara lihat pergumulannya Esther. Esther 6 ayat 1 sampai 3. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja, dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab pada biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Dan Haman menceritakan pada ini lompat sedikit bentar, saudara tahu ceritanya ya. Akhirnya Mordekai disanjung sama Haman, dia harus mengantarkan Mordekai di tengah-tengah bangsanya dan mereka semua memuji-muji Mordekai. Kemudian Haman pulang dan menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di hadapannya. Saudara, cerita tentang Esther. Suatu hari Haman bilang ke Raja Ahasiweros, kita harus binasakan semua bangsa Yahudi. Keluarlah perintah itu diberikan saudara, disebarkan kemana-mana. Esther juga hari itu ada di orang Yahudi dan ada di istana raja. Mordekai pamannya Esther. Waktu Mordekai dengar itu, dia berkata sama Esther, Esther, kita ini sudah mau dimatiin semua orang Yahudi. Kamu harus lakukan sesuatu. Apa yang Esther lakukan? Ini permaisuri raja loh, kesayangannya raja loh. Apa yang dia lakukan? Apakah dia langsung datang kepada raja dan ngomong, raja jangan gitu dong. Ini rakyatku loh, orang Yahudi loh. Jangan dibinasakan gitu loh. Itu bangsaku loh. Apakah dia bergumul langsung dengan raja? Atau langsung lawan Haman? Haman, kurang ajar kamu ya. Berani menghancurkan bangsaku ya. Sikat langsung Haman. Dia punya kuasa hari itu. Dia pakai enggak saudara? Dia pakai enggak? Apa yang dia lakukan? Dia bergumul dulu dengan Tuhan. 3 hari dia puasa saudara. Ada harga yang dia harus bayar. Oh ada harga yang dia harus bayar. Tetap ada kok yang harus dia tanggung dalam hidupnya. Tapi ringan 3 hari puasa. Dia puasa di situ, dia puasa, dia berdoa di hadapan Tuhan. Walaupun kitabnya tidak menulis soal itu. Tapi dia berpuasa kepada siapa? Pasti kepada Tuhan. Dia dididik oleh Mordekai, takut akan Tuhan. Dia bergulat dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Tuhan bagaimana ini? Tolong kami itu. 3 hari setelah selesai, tiba-tiba raja bermimpi. Dia bermimpi loh. Dia tidak bisa tidur. Dia bilang minta buku catatan. Apa yang terjadi? Dia baca. Dia bilang loh ini kok ada orang namanya Mordekai yang menyelamatkan dia, yang melaporkan bahwa ada terjadi pemberontakan dan mau membunuh raja Bigtan dan Seres. Mau bunuh raja. Ini orang sudah dikasih hadiah belum? Belum Pak, ini raja belum dikasih hadiah. Lagi ngomong, Haman datang. Siapa itu yang datang? Haman. Oh tanya Haman, kalau ada orang yang baik sama raja, dikasih penghormatan, enaknya gimana ya Haman? Haman bilang, harus dinaikkan kereta kudanya raja, kasih jubahnya raja, kasih ini nanti pembesar harus berjalan di depannya dan teriak, beginilah orang yang dihormati oleh raja. Dia bilang, oke Haman, karena Haman pikir nanti dia yang disuruh gitu, yang dapat.
Itu ternyata dia ya oke, lakukan itu pada Mordekai. Kamu yang jalan di depan. Mordekai yang dinaikin padahal musuhnya Haman nih. Dinaikin kereta kudanya raja, dikasih baju kebesaran. Dia di depan teriak-teriak. Inilah dia. Orang yang dikenan oleh raja. Dalam tradisi Yahudi katanya nih. Itu istrinya Haman tuh lagi nengok di atas bangunan itu rumahnya. Karena rumahnya tinggi gitu. Dia lihat itu. Dia nggak lihat itu Haman katanya. Terus dia ambil terus sudah dilemparin. Dia pikir Mordekai itu yang di depan yang jalan. Kan Haman yang di atas kereta kudanya itu. Katanya lo ya. Di Alkitab enggak nulis. Katanya orang Yahudi dilempar sampai kena semuanya. Saudara, pergumulannya selesai dengan Tuhan, tiba-tiba Tuhan atur cara yang lebih gampang. Enggak usah macam-macam, enggak usah pakai tenaga kekuatannya Esther, enggak usah. Tiba-tiba dia pakai caranya sendiri. Undang Haman datang ke istananya Esther. Akhirnya apa? Saudara tahu ceritanya? Haman akhirnya disulahkan, dipancung sudah, digantung sudah di atas. Apa yang saya mau katakan lagi sekali lagi buat saudara sebelum saya tutup? Saudara boleh bergumul dengan kekuatan, pakai kekuatanmu, silahkan. Sekali lagi, akan banyak korbannya, akan banyak hal yang saudara harus lebih banyak bayarnya. Tapi kalau saudara bergumul dengan Tuhan, selesai pergumulanmu dengan Tuhan, semua yang lain itu akan selesai, saudara. Ada ayat berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kalau kamu sudah bergumul dengan Tuhan, cari kerajaan surga, saudara, pergumulanmu dengan Tuhan selesai, maka yang semua yang lain itu akan selesai semuanya tuh. Esther hari itu selesai pergumulannya. Dia bergumul dengan Tuhan 3 hari dia puasa. Selesai semua masalahnya. Orang Yahudi berperang, semua orang yang mau membunuh orang Yahudi hari itu ketakutan. Karena Mordekai sekarang jadi Perdana Menteri, jadi panglima yang luar biasa ditakuti. Sangat terhormat hari itu. Kenapa? Karena orang yang selesai bergumul dengan Tuhan. Saya rindu saudara semuanya bergumul dengan Tuhan. Bergumul dengan Tuhan. Oke? 2 Tawarik 16 ayat 9 saya bacakan kepada saudara. Dikatakan begini, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan, saudara. Alkitab berkata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi. Dia mau limpahkan kekuatannya pada orang yang berharap kepada Dia. Sekarang saudara bergumulnya dengan siapa? Bergumul dengan Tuhan, datang berdoa, ambil waktu dengan Tuhan. Tuhan gimana caranya? Beri aku hikmatmu, beri aku pengertianmu, caranya bagaimana? Pengharapanmu kepada Dia, maka apa yang terjadi? Dia akan limpahkan kekuatannya dalam hidup saudara. Makanya ada ayat berkata, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Bukan masalah imannya besar seperti apa, tapi kalau iman itu sudah dikasih energi, dilimpahkan kekuatan dari Tuhan, bahkan yang paling kecil pun akan jadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Ada seorang hamba Tuhan pernah berkata gini, me and God is majority. Saya dan Tuhan itu mayoritas. Me and all the world. Saya dengan semua dunia ini minoritas. Kenapa? Kalau saudara sudah bersama dengan Tuhan, siapa lawan saudara? Mau satu dunia membenci saudara, kalau saudara Tuhan sudah berkata aku pilih dia, nggak bisa apa-apa saudara, karena dia pegang akan kekuatan itu saudara. Nah kalau saudara bergumul dengan dia, saudara datang kepada dia, hidupmu akan jadi hidup yang luar biasa. Saudara akan menikmati keajaiban yang luar biasa. Ada 3 hal yang saudara harus kerjakan dengan cepat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah saudara datang padanya, ya, saudara datang pada dia. Jangan datang pada yang lain. Pak, saya punya keluarga kaya loh Pak, saya bisa minta utangan. Jangan berharap pada mereka. Kenapa tidak berharap kepada Tuhan saja? Saya pun juga pergumulan hari ini saudara. Tiba-tiba rumah saya tuh habis HGB-nya. Kami mau perpanjang dan setelah mau diperpanjang Bapaknya bilang, Pak ini harus balik nama karena orang tua Bapak sudah meninggal dan ini harus dibalik nama. Oh ya?
Ganti 5% Pak, harus ada tambah 5% untuk biaya balik namanya. Waduh, saya bilang mateng. Rumahnya ada 2 saudara. Rumah 2, dihitung semuanya, waduh 250 juta. Pusing saya, mah bayarnya piye gitu, ditagih. Seorang teman, saya deket, dia langsung tawari saya. Gimana Pak, sudahlah, aku yang bayarin, nanti kamu cicil aja semampunya deh. Tak bayarin sih, aku ada uang nganggur, tak bayarin. Saya dengar kayak gitu, saya semangat langsung. Wah lumayan itu, suruh bayar bulan depan saudara, 2 bulan yang lalu. Saya bilang pusing, tapi bayar ya Tuhan, ya bergumul dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, waktu saya berdoa percaya saja, tidak boleh banyak macam-macam, pokoknya percaya saja. Oh ya siap Tuhan, percaya saya. Teman saya nawari, tak bayari, nanti kau nyicil pelan-pelan aja. Diambil enggak saudara? Ambil, pinter. Bapaknya pinter, ambil Pak. Saya berdoa Tuhan ambil enggak? Jangan diambil. Oh sudah bilang, enggak bisa Pak, enggak boleh berhutang. Bukan gitu ya. Gaya banget loh, pendeta harus gaya, jangan terlalu minta-minta gitu loh, melas tuh saudara ya. Kan isin-isin itu. Jangan, pendeta enggak boleh berhutang. Apalagi berhutang pribadi saudara ya, bukan hutang apa. Enggak boleh. Loh kamu enggak berhutang, nah aku yang mau minjemin kok. Kamu kan enggak minta. Ya juga sih ya. Wah ya pintar juga ya, teman saya itu pintar juga. Kan saya mau ngasih. Ya dalam hati kalau mau kasih enggak usah bayar, mau. Kalau tetap nyicil ya podo wae. Kalau Tuhannya enggak berkehendak lah aku nyicilnya piye. Nah, gitu tuh dalam hati tuh saudara. Saya bilang enggak lah Pak. Enggak usah, bukan Tuhan belum mau saudara. Datang lagi orang lain lagi datang loh saudara. Saya bilang lagi aku ada uang nganggur. Pengen tuh saudara kok dengar gitu ya. Ada orang uang nganggur. Ini ada uang nganggur, sudah pakai aja. Terus kapan-kapan lah, kalau ini lebih baik lagi. Kapan-kapan kamu bayarnya? Terus gak usah nyicil, kapan-kapan aja lah kamu bayar. Wah saya dengar gitu tambah seneng lagi tuh saudara hatinya. Waduh, orang usah bayar enak. Loh utang itu kan sebenarnya bukan jumlahnya toh Pak Bu, ya toh? Utang 1M tuh mahal apa enggak? Mahal, tapi kalau jatuh temponya 100 tahun lagi, masalah enggak? Enggak, sudah mati kok. Enggak usah peduli, kan masalah jatuh temponya tuh saudara. Kalau utangnya 5 juta jatuh temponya besok enggak punya uang ya pusing. Tapi kalau uangnya besar tapi jatuh temponya masih 100 tahun lagi, enggak usah dipikir. Nah, saya bilang Tuhan, bagaimana caranya ya Tuhan? Percaya saja nak, percaya saja. Wah ya udah, saya bilang maaf. Terima kasih, enggak apa-apa. Tuhan suruh percaya saja. Nanti caranya Tuhan terserah dia. Saudara datang ke Tuhan. Andalkan dia saudara. Yang kedua saudara, pikul cooknya. Apa sih cook artinya saudara? Itu adalah beban tanggung jawab yang Tuhan juga kerjakan. Seekor sapi yang muda, biasanya untuk seorang melatih dia membajak sawah, maka yang muda ini akan dipartnerkan dengan sapi yang sudah kuat, yang sudah terbiasa saudara. Supaya sapi muda ini gak langsung kena beban berat mati. Jadi dipartnerkan, digabungin, yang satunya yang kuat, yang besar, digabungin sama yang kecil. Sebenarnya yang kecil tuh gak ngangkat, yang ngangkat siapa? Yang besar. Jadi tapi yang kecil ini cuma nunut mulyo, ikut wes pokoknya di dalam ke sini. Dia nggak terlalu cuma ditaruh tau gini di tengkuknya. Dia nggak pikul sebenarnya. Makanya Tuhan bilang, pikullah kuku apa? Karena enak dan ringan. Kamu nggak usah, pokoknya kamu ngikut Tuhan, weh. Sudah, jangan macam-macam, jangan sombong. Karena kalau sombong kan dia berdiri gini, malah kena tambah berat, gitu. Tapi kalau dia rendah hati, pokoknya aku rendah hati, yang mikul siapa? Iki bose, samping ini, yang besar badannya, yang kuat. Dia cuma ikut aja kemana-mana. Saudara, kita dengan Tuhan seperti itu saudara. Tuhan tuh yang pikul setiap beban dosa kita, pergumulan kita sebenarnya. Pertanyaannya kita mau ikut Tuhan enggak? Kita mau terus aja bergumul dengan Tuhan. Tuhan piye caranya itu Tuhan? Ini gerejaku mau pindah. Tanahnya yang mana enggak tahu. Mungkin Tuhan mau kasih yang lebih besar, tidak tahu. Wah, yang tanahnya bagus, ini gini. Tapi kalau Tuhan enggak berkehendak, misalnya kita paksa, bisa enggak? Bisa. Tapi bayar dewe. Ayo. Bayar sendiri. Waduh, saya juga takut saudara. Bayar sendiri.
Saya bersyukur dulu sekolah kita buat karena Tuhan yang suruh. Jadi saya bilang, Tuhan ini kowe yang suruh loh. Setiap sekarang sekolah dibangun, Pak Wali Kota tidak mau ngasih izin loh. Piye ini gini. Karena dia yang suruh, dia bertanggung jawab, saudara. Nah, pikul lakuk saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan mau kau kerjakan hari ini, yang Tuhan panggil. Salomo jadi besar kenapa? Waktu dia berdoa dia minta ke Tuhan, Tuhan biarkan aku ngurus, berikan aku hikmat, ngurus itu loh orang-orang yang bangsa ini untuk bisa menghakimi mereka dengan adil. Tuhan suka dengan permintaannya. Dia berkata, karena kamu minta itu, aku kasih semua kekayaan buat kamu. Kalau kita mau jadi orang yang diberkati, kalau saudara mau jadi gereja yang besar, yang pertama saudara urus apa yang Tuhan mau, saudara. Apa yang Tuhan suka. Apalagi ini namanya hati Tuhan. Bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami mulai gereja kami dengan sangat sederhana. Suatu kali Tuhan bilang, kasih makan orang-orang miskin di sekitarmu. Kami masak, saudara. Masak sendiri karena enggak ada uang. Pokoknya disuruh kerjakan, ya sudah kita masak sendiri, bikin, paling cuma awal itu cuma 50 atau 40 porsi kita bisa bikin. Kita buka meja di depan gereja, di depan sekretariat kami karena gerejanya belum ada. Di situ kami buka, kita buka makan gratis siang, orang datang kita berkatin, bapak-bapak, tukang becak lewat, kita kasih terus. Hampir 8 tahun, 9 tahun hari ini. Sekarang sudah 200, 300 setiap hari. Ada di berbagai tempat kita buka itu, kasih makan orang-orang. Kita buat sekolah, bayarnya cuma 50.000, 30.000 karena anak pemulung, anak tukang becak. Sepertinya rugi, Pak. Tidak ada hasilnya apa-apa nolong orang miskin itu. Yang saya heran di sekolah saya, maaf nih, yang bayar full gak banyak protes. Yang bayarnya cuma 100.000, cuma bayar 50.000, protesnya banyak, Bu. Saya bingung juga, saya tuh bingung ya. Sudah dikasih keringanan, biaya sekolah itu 700 tempat saya. Yang kaya-kaya bayar 700, gak pernah komplain, gak pernah marah itu. Tapi yang dapat diskon sampai bayar cuma 50 itu protesnya banyak, Bu. Kenapa anak saya tidak dilayani dengan baik? Kenapa? Ya ampun, Bu, anaknya ini 28 anak satu kelas. Ya ada yang kaya enggak protes, ini yang enggak bayar malah protes itu. Tapi itu kenyataan kadang susah nolong orang. Tapi justru mereka yang membuat jadi satu yang besar tengah-tengah kita. Sampai Tuhan percayakan banyak hal di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan kasih tanah lagi untuk bangun sekolah. Bukan karena uang sekolahnya itu ya tekor tiap bulan, saudara. Kami harus selesaikan ratusan juta karena saya yang pegang sekolahan. Dari TK, SD, SMP, SMA dan terapi apa semua saya yang urus keuangan dan saya yang pimpin. Jadi saya tahu semua secara keuangan. Saya bilang, wah kalau kayak gini rugi nih, pelayanan rugi, gak menguntungkan. Tapi justru di situ Tuhan memberkati, malah tambah besar, saudara. Kenapa? Karena saudara tidak fokus pada kebutuhanmu, tapi fokus pada apa yang Tuhan mau, apa yang hati Tuhan inginkan. Gereja ini punya destiny, saudara. Hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana mengerjakan apa yang hati Tuhan mau. Begitu dikerjakan, hati Tuhan di mana sih, saudara? Di orang-orang miskin, di orang-orang yang terlantar, orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tuhan pengen dia selamat. Saudara kerjakan itu. Saya percaya apa sih yang gak dikasih sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bawa lagi gereja yang akan jadi luar biasa. Karena hati Tuhan ada di sini. Percaya, saudara, percaya akan jadi sesuatu yang ajaib. Tapi yang terakhir, saudara, panjang sekali hari ini ya. Saudara kuat? Amin. Sekali tok, saudara. Besok minggu depan balik normal lagi. Cukup hari ini aja. Yang ketiga, saudara, dikatakan harus belajar, ya kan? Datang, pikul lakuk dan belajarlah pada Tuhan. Saudara sudah belajar hari ini dengan Tuhan? Yohanes 8 ayat 32 berkata begini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang mana yang memerdekakan saudara? Ada ayatnya? Nah, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pertanyaannya, kebenaran yang mana, saudara? Hah? Kebenaran firman? Bukan. Kebenaran apa? Kebenaran itu. Yang apa? Yang saudara ketahui. Firman Tuhan isinya kebenaran banyak. Kalau saudara tidak tahu,
berguna nggak buat saudara? Contoh, di ruangan ini, di bawah kursi saudara, tadi pagi saya tempel uang 1 juta. Saudara nggak tahu kebenaran ini, berguna nggak buat saudara? Tapi kalau saudara tahu, saudara akan cek di bawah kursimu. Karena memang tidak ada, saya belum sempat. Jangan, oh iya Pak, ada Pak. Saya tidak usah, oh cuma contoh toh. Saya tarik mana Pak? Tidak, bercanda saudara, bercanda. Jangan serius-serius. Ya toh saudara, kalau saudara nggak tahu, berguna nggak? Loh, kebenarannya ada loh, uangnya di situ. Tapi saudara nggak tahu, ya tidak akan berguna apa-apa. Alkitab ini penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang belajar. Kalau kamu tidak belajar, kebenarannya tidak jadi apa-apa. Nolong tidak? Tidak nolong apa-apa dalam hidupmu. Makanya saudara harus belajar firman Tuhan. Saudara setia tiap minggu datang ke tempat ini, belajar firman Tuhan. Saudara yang mau berkata, Pak aku lagi susah, aku pengen hidupku diberkati. Ya, belajar firman Tuhan. Tuhan sudah bilang. Iya kan? Tidak akan pernah habis musim menanam dan menuai. Musim menabur dan menuai tidak pernah selesai. Itu kebenaran firman loh saudara. Kalau saudara tahu itu, oh kalau saya mau menuai berarti harus menabur. Lah kalau saudara menaburnya malas, pengen menuai terus, ya tidak bisa tuh saudara. Nah, itu kebenarannya begitu. Kalau saudara ngerti kebenaran itu, oh begitu ya Tuhan ya, aku tahu sekarang, aku ngerti. Hidupku harus seperti ini, maka aku kerjakan. Hidupmu akan jadi luar biasa. Hidupmu akan jadi hidup yang ajaib. Saat saudara berkata, aku mau bawa persembahan persepuluhan. Saya enggak dipesan loh saudara. Ini enggak dipesan dari Bapak, tolong ngomong soal persembahan. Enggak, saya enggak dipesan apa. Saya cuma mau share dengan saudara, karena ini kehidupan yang saya jalani. Selama berpuluh-puluh tahun ini, dari kecil saya diajari. Mami saya berkata, kamu bayar per bulan. Persepuluhanmu itu akan memberkati hidupmu. Dan saya buktikan sampai hari ini. Jadi saya selalu ajari sama anak-anak buah saya semua, kamu walaupun sedikit, bawa persembahanmu di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata di kitab Ibrani, bawalah persembahan persepuluhanmu itu. Yang fana di dunia ini menerima persepuluhan. Yang fana itu siapa? Gereja Tuhan. Tapi dikatakan, tapi di sana dia diberi kesaksian bahwa dia hidup. Setiap kali saudara bawa persepuluhan, di gereja saya tidak pernah paksa, tidak pernah keluarkan data, tidak pernah saudara. Tapi kita tidak pernah paksa, tapi kita cuma ajarkan kebenaran. Setiap kali kau berikan bawa persepuluhanmu di hadapan Tuhan, saudara sedang bersaksi bahwa dia hidup. Sudah itu aja. Pak, kalau saya nggak bawa gimana? Tidak apa-apa, kamu tidak bawa. Artinya kamu sedang bersaksi bahwa dia mati. Kalau dia mati, dia tidak akan bisa buka tingkap-tingkap langit. Dia tidak akan bisa curahkan berkat dalam hidup. Kalau dia hidup, dia bisa buka tingkap langit. Dia bisa arahkan hati raja-raja seperti yang dia mau untuk memberkati saudara. Simple. Kalau saudara ngerti kebenaran itu, saudara kerjakan dengan sungguh hati. Sampai sekarang saya kerjakan. Saudara. Saya lihat Pak Victor, saya bilang, wah saya kagum dengan kakak saya itu. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh saudara. Sekali lagi ya, hati raja-raja dia bisa alirkan kemana dia mau. Suatu kali dia tuh hamba Tuhan saudara. Sampai orang-orang tanya sama dia, kamu itu punya gereja ya lumayan besar saudara di Semarang. Lumayan gede, jemaatnya juga ribuan, lumayan sudah. Nah tapi kok rumahmu kok kecil gitu? Rumahnya kecil saudara. Besaran rumah saya malahan. Rumahnya kecil sekali. Sederhana sekali. Mobilnya lagi juga gitu. Gak punya mobilnya cuma satu, tidak bisa dibuka pintunya dari dalam. Jadi harus dibukakan dari luar. Kayak panger aja kok dia turun tuh. Piye ya manggil sini buka kesnya ini. Bukain sih baru keluar. Tidak bisa dibuka. Itu loh saudara. Lu jemaatnya banyak loh saudara. Uangnya banyak, persembahannya. Tapi kami memang digaji, saudara. Kita cuma menikmati gaji sesuai dengan yang sudah disyaratkan. Suatu hari, saudara, ada hamba Tuhan datang. Lihat dia. Nah, kamu kok kayak gini toh hidupmu? Wah, orang lain aja jadi pendeta aja yang di Jakarta, itu kan orang Jakarta. Itu baru jemaat, baru sedikit, wah mobilnya sudah bagus-bagus. Kamu kok kayak begini? Dia bilang, kami cuma sesuai dengan gaji kami. Kami ini semua digaji, bukan kami ambil sembarangan. Kami bertanggung jawab. Oh gitu ya. Pulang saudara, dia telepon, dia bilang, Pak, saya kirim mobil. Lu pendeta loh ini yang ngasih, bukan pengusaha loh. Pendeta biasa. Saya bilang, saya kirim mobil ya Pak.
Bapak beli mobil seperti yang wakil hamba Tuhanmu punya. Dia belikan mobil 400 juta, saudara. Besok sudah baru mobilnya, saya bilang, wih kok Victor gaya, Pak Victor gaya, mobilnya kok keren gini. Saya bilang, itu dikasih loh Mike. Yang ngasih itu bukan pengusaha lagi, pendeta yang ngasih. Loh, pendeta kaya men. Iya, pendetanya kaya nih. Datang diundang untuk khotbah malah tak beli, kasih ya. Tak beliin mobil ya. Dibeliin mobil. Saya bilang Tuhan tuh bisa. Selesai tuh masalahnya cepet banget ya. Gampang. Nah saudara bilang begini, jangan menghakimi dulu saudara. Kalau begini dengar saudara, saya dengar gitu, saya bilang Tuhan aku ya pengen. Aku ya pengen Tuhan, ini gembala aku loh Tuhan. Anak buah ya dapat juga walaupun remah-remah itu ya. Remah-remah ya dapat loh Tuhan, aku ya pengen Tuhan. Belajar firman. Belajar firman. Waktu saudara ngerti itu, saudara kerjakan, hidupmu akan ajaib, luar biasa. Saya berdoa sekali lagi saudara menikmati gereja di tempat ini, menikmati. Mari kita bangkit berdiri sebentar saudara.